Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Hanifah Rangkuti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait pembagian harta warisan. Sebelumnya kita sudah membahas siapa saja yang mendapatkan bagian setengah, ada yang mendapat bagian 2/3, kemudian yang mendapatkan 1/4, 1/8, dan 1/3. Kali ini kita membahas bagian yang terakhir, 1/6. 1/6 ini ada 7 orang ya yang mendapatkan. Jadi saya harap untuk rekan-rekan sekalian, penonton dimanapun berada, agar disimak dengan baik, jangan seksama ya, karena di sini ada 7 orang. Kita akan bahas beserta syarat dan ketentuan, dan dengan contohnya juga. Oke, yang pertama kita bahas di sini ya, siapa yang mendapat 1/6. Oke, yang mendapat 1/6 itu ada ibu si mayit. Kapan ibu si mayit mendapatkan 1/6? Yang pertama, jika si mayit itu memiliki furu'. Nah, kalau si mayit itu tidak memiliki furu', maka si nenek itu mendapatkan 1/3, seperti pembahasan kita yang telah lalu. Kemudian, apabila si mayit ini memiliki saudara ataupun saudari, baik sekandung, seayah, ataupun seibu, yang lebih dari satu. Karena kalau hanya satu, maka si ibu mendapatkan 1/3. Jadi otomatis semakin mengecil ya bagiannya, karena dia lebih dari satu saudara ataupun saudari si mayit ini. Oke, kita kasih contoh ya. Untuk si ibu, misalnya si ahli waris, misalnya si mayit meninggalkan ahli waris ibu. Kemudian ada anak laki-laki. Nah, si ibu ini dia mendapatkan bagian 1/6. Kenapa tidak 1/3? Karena si mayit itu memiliki keturunan, ada anak laki-lakinya. Jadi si anak laki-laki ini dia otomatis mendapatkan si sisa. Oke. Kalau misalnya misalnya ada 2 saudari sekandung ya. Berarti apakah ibu ini masih mendapatkan 1/6? Tentu, karena ada 2. Kalau misalnya hanya satu saudara sekandungnya, ya, maaf. Kalau hanya satu saudara sekandungnya, maka si ibu mendapatkan 1/3. Jadi karena 2, maka si ibu mendapat 1/6 dan mereka berdua ini mendapatkan sisa. Oke. Lanjut kita membahas ke bagian yang kedua, siapa yang mendapatkan 1/6. Di sini setelah saya tulis ya, yang mendapatkan 1/6 itu yang kedua ada nenek. Apa nenek si mayit mendapatkan 1/6? Jika si nenek ini tidak terhalang oleh ibu si mayit. Karena kalau ada ibu si mayit, maka nenek ini tidak mendapatkan lagi. Kemudian yang kedua, jika tidak terhalang oleh ayah si mayit. Karena kalau ada ayah si mayit, maka otomatis nenek tidak mendapatkan lagi. Nah, ini kalau dari pihak jalur ayah si mayit ya. Kita kasih contoh. Misalnya, si mayit meninggalkan ahli waris istri, berarti yang meninggal suami ya. Kemudian ada anak perempuan. Ada nenek satu, ada nenek 2. Loh, kok 2? Gitu kan. Ternyata bagian 1/6 itu bukan hanya untuk satu orang nenek. Loh, kok 2 nenek? Jadi kalau misalnya 2 neneknya, bisa lagi mereka mendapat. Jadi yang 1/6-nya itu bagi 2, bukan satu orang ya. Karena di sini syaratnya itu bisa nenek itu lebih dari satu. Oke. Kemudian ada paman.
Berapakah bagian istri? Lihat patokannya. Di sini ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, maka istri mendapatkan 1/8. Anak perempuan mendapatkan setengah. Neneknya yang 2 orang ini mendapatkan 1/6. Dua-duanya. Kemudian paman mendapatkan sisa. Oke, kita lanjut. Pihak ketiga mendapatkan harta warisan 1/6. Jadi, orang ketiga yang mendapatkan 1/6 itu ada cucu perempuan. Kapan cucu perempuan mendapatkan 1/6? Yang pertama, jika tidak ada cucu laki-laki membersamainya. Nah, lagi-lagi ya kita bahas. Sebenarnya ini kembali lagi ke pembahasan kita yang telah lalu. Kenapa? Kalau ada cucu laki-laki, maka dia akan tertarik menjadi asobah. Kemudian, syarat yang kedua, cucu perempuan itu mendapatkan 1/6 jika anak perempuan si mayit itu hanya 1 orang. Karena kalau si mayit memiliki 2 anak perempuan, maka otomatis bagian 2 anak perempuan itu 2/3 ya kan? Jadi si cucu perempuan tidak mendapat lagi. Kalau misalnya dia hanya satu, ya, cuma 1 anak perempuan, maka si cucu perempuan masih dapat. Takarannya menjadi 1/6. Oke, kita kasih contoh untuk cucu perempuan. Misalnya ahli waris suami, berarti si istri yang meninggal. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan, apa lagi ya? Saudara kandung. Maka si suami berapakah dia mendapat? Lihat, ada patokannya. Ada anak perempuan si mayit, ada cucu perempuan si mayit, berarti ini keturunan si mayit. Kalau ada keturunan si mayit, maka si suami mendapat 1/4. Kemudian anak perempuan ini mendapatkan setengah. Si perempuan mendapatkan 1/6. Kenapa tidak setengah? Karena udah 2/3 kurang setengah. Kurang anak perempuan ini. Maka dia mendapat 1/6. Kemudian saudara kandung mendapatkan sisa. Oke. Itu ya untuk cucu perempuan. Selanjutnya, orang yang keempat yang berhak mendapatkan 1/6 ada saudari seayah. Kapan saudari seayah ini mendapatkan 1/6? Syaratnya juga hampir sama ataupun bisa dibilang mirip ya dengan cucu perempuan. Yang pertama, jika tidak ada saudara seayah yang membersamainya. Karena kalau ada, maka dia akan tertarik menjadi asobah. Kemudian, jika si mayit memiliki saudari kandung 1 orang. Nah, sama kayak tadi kan, ini kan anak perempuannya tadi 1. Kalau ini saudari kandungnya 1. Jadi kalau saudari kandungnya 1 mendapatkan setengah, dia jadi mendapatkan 1/6. Kalau misalnya saudari kandungnya itu 2, maka mereka mendapatkan 2/3. Otomatis saudari seayah ini tidak mendapatkan lagi. Kita kasih contoh. Misalnya si mayit meninggalkan ahli waris istri. Kemudian saudari kandung, saudari seayah, kemudian paman. Berapa bagian si istri? Lihat patokannya, apakah ada keturunan si mayit? Tidak ada, jadi si istri mendapatkan 1/4. Kemudian saudari kandung mendapatkan setengah, karena dia 1 orang. Kemudian saudari seayah si mayit mendapatkan 1/6. Kemudian paman sisa. Oke, itu untuk saudari atau saudari seayah si mayit. Lanjut, yang kelima. Ada ayah si mayit. Nah, kapankah ayah si mayit ini
mendapatkan seperenam. Ya, di sini sudah saya lingkari ada ayah si mayit. Harap diperhatikan baik-baik ya, karena ayah si mayit ini nanti syarat-syaratnya bisa ataupun sama dengan si kakek. Persyaratannya dia mendapatkan seperenam. Kita bahas syarat yang pertama, ayah si mayit itu mendapatkan seperenam jika si mayit itu memiliki furu ataupun keturunan, baik dia laki-laki maupun perempuan. Dia mendapatkan seperenam. Oke, itu yang pertama. Kemudian, ayah si mayit ini bisa juga mendapatkan seperenam tambah sisa jika tidak ada keturunan si mayit ini yang laki-laki, hanya perempuan saja. Jadi dia bisa mendapatkan seperenam ditambah sisa. Kemudian, ayah si mayit ini juga bisa mendapatkan sisa jika tidak ada keturunannya sama sekali, baik itu laki-laki maupun perempuan. Begitu juga dengan kakek. Kakek si mayit ini bisa mendapatkan seperenam jika ada furu si mayit, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian dia bisa mendapatkan seperenam ditambah sisa jika si mayit hanya memiliki keturunan yang perempuan saja, laki-lakinya tidak ada. Dan si kakek si mayit ini bisa mendapatkan sisa jika tidak ada keturunan si mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Kita kasih contoh ya untuk ayah si mayit, misalnya ada ahli warisnya suami si mayit, kemudian ayah si mayit, dan anak laki-laki. Berapakah bagian suami? Lihat lagi patokannya. Di sini ada anak laki-laki, maka si suami mendapatkan seperempat. Nah, karena ada keturunan. Kemudian si ayah. Ayah ini bisa mendapatkan seperenam. Kenapa tidak seperenam tambah sisa? Karena ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ini mendapatkan sisa. Tapi kalau umpamanya anak laki-laki ini kita ganti dengan anak perempuan, dia bisa mendapatkan sisa. Maka anak perempuan tersebut mendapatkan setengah. Oke. Kita buat contoh untuk si kakek sama juga. Misalnya kakek sama juga ini posisinya. Karena persyaratannya sama. Di sini ada ahli waris suami. Dia mendapatkan seperempat ya. Karena si mayit meninggalkan keturunan berupa anak perempuan. Jadi anak perempuan mendapatkan setengah. Kemudian kakek ini mendapatkan seperenam tambah sisa. Kenapa tambah sisa? Karena furunya hanya anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Kalau misalnya kita tukar ini menjadi anak laki-laki, sama seperti yang tadi. Anak laki-laki ini yang mendapat sisa. Kemudian si kakek hanya mendapat seperenam saja. Selanjutnya ini saudara ataupun saudari seibu, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya, namanya juga saudara. Itu laki-laki dan saudari itu perempuan. Jadi mereka bisa mendapatkan seperenam seperti pembahasan kita tadi. Mereka itu kalau misalnya ada 2 orang dapat 1/3. Kalau mereka itu hanya 1 orang, maka mendapat seperenam. Nah, itu dia pembahasan kita terkait siapa-siapa saja yang mendapat bagian seperenam. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama yang mendapatkan seperenam. 1. Ada ibu si mayit. 2. Nenek si mayit. Kemudian 3. Cucu perempuan si mayit. 4. Saudari seayah si mayit. 5. Ayah si mayit. 6. Kakek si mayit. Dan yang terakhir, saudara ataupun saudari
seibu simayi. Mungkin itulah pembahasan tentang pembagian harta warisan seperenam yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan selama penyampaian di bagian-bagian sebelumnya, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.